Di sebuah kota kecil bernama Gunung Kidul, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi salah satu talenta terbesar Indonesia di dunia balap motor. Veda Ega Pratama, nama yang kini mulai akrab di telinga para penggemar balap, memulai perjalanannya dengan cara yang sederhana. Ia bukan berasal dari keluarga kaya raya yang punya fasilitas luar biasa, tapi dari keluarga yang percaya bahwa mimpi besar harus diperjuangkan dengan keringat, disiplin, dan pengorbanan. Sejak kecil, Veda sudah akrab dengan suara mesin dan aroma oli. Ayahnya yang begitu mencintai dunia balap melihat potensi besar dalam diri anaknya, lalu mengarahkan Veda kecil ke ajang minimoto. Disitulah bibitnya mulai tumbuh di lintasan-lintasan kecil yang menjadi saksi pertama kali roda motornya menyentuh aspal. Seiring waktu, kemampuan Veda semakin menonjol. Ia bukan hanya cepat tetapi juga cerdas membaca situasi balapan. Ketenangan yang jarang dimiliki anak seusianya membuat banyak orang terpana. Tidak jarang, ia mengalahkan lawan-lawan yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Perlahan, namanya mulai dikenal di kancah balapan rasional. Di usia belia, ia sudah mengoleksi piala demi piala. Sesuatu yang membuat publik bertanya-tanya, sampai sejauh mana bocah ini bisa melangkah. Jawabannya datang ketika Veda mendapatkan kesempatan tampil di ajang Asia Talent Cup, sebuah kompetisi yang digagas oleh Dorna untuk mencari bakat muda Asia yang berpotensi ke MotoGP. Disinilah jalan internasionalnya benar-benar dimulai. Tahun 2022 menjadi musim penuh pertamanya. Tidak mudah, tentu saja. Ia harus menghadapi pembalap-pembalap tangguh dari Jepang, Thailand, dan negara Asia lainnya yang sudah punya pengalaman lebih. Veda bahkan beberapa kali terjatuh, kehilangan poin, dan menelan kekecewaan. Tetapi di balik itu, ada sebuah kualitas yang mulai terlihat jelas. Kemampuannya bangkit. Setiap kali jatuh, ia belajar sesuatu. Setiap kali kalah, ia menyerap pelajaran. Musim itu, akhirnya ditutupnya dengan prestasi yang cukup mengejutkan. Posisi ketiga klasemen dengan sekitar 141 poin. Sebuah pencapaian yang membuat namanya mulai diperhitungkan di level Asia. Namun, musim 2023 adalah titik balik. Kali ini, Veda benar-benar meledak. Dengan konsistensi luar biasa, ia berhasil meraih podium demi podium. Persaingannya dengan pembalap Jepang yang biasanya mendominasi berlangsung ketat. Tetapi Veda menunjukkan bahwa anak Indonesia juga bisa bersaing. Setiap kali bendera start dikibarkan, ia tampil penuh percaya diri. Publik tanah air mulai menaruh perhatian besar karena ada satu hal yang mulai terasa. Inilah saatnya Indonesia punya pembalap yang benar-benar bisa berbicara di level internasional. Musim berakhir dengan catatan manis. Veda keluar sebagai juara Asia Talent Cup 2023 dengan 256 poin, jauh di atas rival-rivalnya. Ia mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang menjuarai kompetisi itu. Bagi banyak orang, momen itu terasa seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Keberhasilan itu membuka pintu ke Eropa, benua yang menjadi pusat balap dunia. Veda mendapatkan kesempatan untuk turun di Red Bull Rookies Cup atau RBRC, ajang prestisius yang sudah melahirkan banyak bintang MotoGP. Tidak berlebihan kalau ajang ini disebut sebagai universitas para calon juara dunia. Hampir semua nama besar MotoGP modern seperti Johan Zarco, Jorge Martin, hingga Pedro Acosta pernah mengasah diri di sini. Tahun 2024 menjadi musim debutnya. Masuk ke pedok RBRC bukanlah hal yang mudah. Ia harus beradaptasi dengan motor KTM RC250R yang jauh berbeda dari mesin-mesin yang dikendarainya di Asia. Sirkuit-sirkuit yang dihadapinya pun bukan lagi sekedar Sepang atau Mandalika, melainkan Mugello, Sachsenring, hingga Spielberg. Nama-nama legendaris yang bahkan ditonton jutaan orang setiap minggunya. Musim debut itu berjalan penuh tantangan. Veda beberapa kali kesulitan menembus posisi 10 besar. Bahkan pernah terjatuh di tikungan terakhir ketika sedang mengejar podium. Tetapi seperti biasanya, ia tidak menyerah. Perlahan, ia mulai terbiasa dengan motor. Memahami gaya balap lawan-lawannya yang mayoritas berasal dari Eropa. Puncaknya datang ketika ia meraih podium perdananya di Spielberg, Austria. Sebuah momen yang membuat komentator menyebut namanya dengan nada antusias. Veda Pratama on the podium. Veda gets in his first podium in Rookies Cup. He's done it.
Musim 2024 akhirnya ditutup dengan cukup baik. Veda mengumpulkan 112 poin dan menempati posisi ke-8 klasemen. Untuk ukuran debut, itu hasil yang luar biasa, karena menunjukkan bahwa ia bisa bersaing dengan talenta terbaik dunia. Tahun 2025 menjadi kisah yang berbeda. Sejak seri pertama, terlihat jelas bahwa Veda bukan lagi sekedar peserta, melainkan kandidat serius. Kepercayaan dirinya meningkat, gaya balapnya semakin matang. Ia sering finish di 5 besar, dan yang lebih penting, ia mulai meraih kemenangan. Kemenangan pertamanya di Mugello disambut sorakan keras penonton, sebuah kemenangan dramatis setelah duel ketat dengan pembalap Spanyol. Tidak lama kemudian, ia kembali menang di Mugello, membuktikan bahwa kemenangan bukan kebetulan. Di Sachsenring, ia sekali lagi berdiri di podium tertinggi. Media mulai menyebutnya sebagai Racing Star Asia yang berbahaya. Klasemen 2025 menjadi bukti nyata perkembangan itu. Sejak pertengahan musim, namanya selalu berada di 3 besar. Persaingan dengan Brian Uriarte asal Spanyol menjadi pusat perhatian. Uriarte dengan konsistensi dan kecepatannya memang sulit dibendung, tetapi Veda tidak pernah jauh tertinggal. Hingga seri terakhir, perebutan gelar masih terbuka meski peluangnya tipis. Pada akhirnya, musim ditutup dengan Uriarte menjadi juara dengan 236 poin, sementara Veda finish sebagai runner-up dengan 181 poin. Posisi ketiga ditempati pembalap Malaysia Hakim Danish. Runner-up ini bukanlah sekedar angka, melainkan sebuah deklarasi bahwa Indonesia kini benar-benar punya pembalap yang bisa bersaing di level dunia. Dari Gunung Kidul, ia berhasil menembus panggung Eropa dan berdiri sejajar dengan para calon bintang masa depan MotoGP. Perjalanan ini tentu saja tidak hanya soal Veda. Di baliknya ada keluarga yang selalu mendukung. Ayah yang rela mengorbankan banyak hal, dan tim yang percaya pada kemampuannya. Ada pula jutaan mata Indonesia yang setiap akhir pekan menunggu hasil balapannya, menyaksikan siaran langsung dari televisi atau YouTube, lalu membanjiri media sosial dengan ucapan selamat. Ketika Veda menang, euforia itu terasa hingga ke warung-warung kopi dan komunitas motor di berbagai kota. Ketika ia jatuh, publik ikut kecewa. Singkatnya, Veda telah menjadi milik bangsa, simbol harapan baru bahwa suatu hari nanti, bendera merah putih bisa berkibar di podium tertinggi MotoGP. Dampak kehadirannya juga terasa di industri balap Indonesia. Sponsor-sponsor mulai melirik. Federasi semakin serius membina talenta muda. Jika dulu nama-nama besar dunia terasa jauh, kini ada Veda yang menunjukkan bahwa itu mungkin. Bahkan, komentator asing pun beberapa kali menyebutnya sebagai contoh nyata kebangkitan balap Asia Tenggara. The Indonesian Wonderkid. Begitu salah satu komentator Eropa menjulukinya. Melihat semua itu, jelas perjalanan Veda masih panjang. Runner-up Red Bull Rookies Cup bukanlah akhir, melainkan gerbang ke tantangan berikutnya. Setelah ini, peluangnya untuk menembus Moto3 semakin terbuka. Jika ia terus menjaga konsistensi, bukan mustahil ia akan mengikuti jejak pembalap-pembalap RBRC yang akhirnya menjadi juara dunia. Dari Gunung Kidul ke Asia, dari Asia ke Eropa, dan dari Eropa menuju MotoGP, itulah jalan yang kini terbentang di hadapannya. Perjalanan Veda Ega masih panjang, tetapi apa yang sudah ia capai di usia semuda ini sudah cukup untuk membuat jutaan orang percaya. Mungkin suatu hari nanti, Indonesia benar-benar akan punya juara dunia MotoGP. Dan ketika hari itu tiba, semua akan mengenang perjalanan ini. Perjalanan seorang anak bernama Veda Ega Pratama.